Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional kewirausahaan yang diselenggarakan oleh jurusan IPA FMIPA Universitas Negeri Surabaya dinyatakan dibuka dengan resmi. Saudara Dwi Indah Artaferlina. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber pertama kami. Selamat datang dan selamat pagi, Ibu Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengusaha baru, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana kita melihat peluang usaha bagi pengusaha pemula? Oke, kita harus melihat peluang yang potensial. Apa itu peluang potensial? Peluang potensial adalah peluang yang memiliki nilai jual yang tinggi. Ya. Peluang itu bisa berasal dari keunikan produk atau strategi pemasaran yang menarik. Ya, kita bisa misalnya kalau saya mau kalau menjual baju kan sudah biasa ya. Tapi kalau pemasarannya unik nih, misalnya dengan foto-foto yang menarik, dengan model yang cantik gitu ya, kemudian saya pasang di Instagram, kemudian saya desain Instagramnya yang sangat menarik, ini bisa meningkatkan nilai jual pada produk. Kemudian yang kedua, bahwa peluang yang potensial adalah peluang yang bisa bertahan dan berkelanjutan. Kita jangan berpikiran bahwa saya pengen memulai usaha di saat pandemi seperti ini, usahanya hanya untuk memenuhi kebutuhan selama pandemi. Kalau nanti pandemi selesai, apa yang terjadi? Usaha tidak akan berkelanjutan. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus mempertimbangkan dengan matang bahwa setiap usaha yang kita jalankan harus bisa bertahan dan berkelanjutan. Ya, bukan hanya usaha yang sifatnya musiman atau tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian peluang yang ketiga, peluang yang baik adalah realistis dan harus bisa direalisasikan. Realistis terkait dengan ini ya, modalnya sekian, operasional sekian, keuntungan sekian, apakah ini realistis? Kalau realistis dan bisa direalisasikan, berarti itu adalah peluang yang potensial yang menjanjikan kita untuk bisa menangkap ide bisnis tersebut. Oke, saya lanjutkan. Mari, ini menjalankan usaha bagi usaha yang sudah beroperasi sebelum pandemi. Ada beberapa cara menghadapi pandemi ini ya, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah atau UMKM yang sudah berjalan sebelumnya, penting bagi mereka untuk melakukan 4 hal ini. Yang pertama, menggeser fokus. Maksudnya adalah, kalau kita tahu perusahaan atau UMKM itu selalu fokusnya untuk mendapatkan keuntungan, maka saat ini yang paling penting adalah mungkin kita nggak ngomongin keuntungan yang sebanyak-banyaknya dulu. Kita ngomongin bahwa kita menjaga agar operasional perusahaan tetap bisa berjalan, ya, sebelum benar-benar harus rugi. Ya, kalau kita tidak bisa dapat untung banyak, setidaknya kita bisa mengusahakan untuk mendapatkan untung yang sedikit. Ya, atau seandainya kita tidak bisa mendapatkan untung yang sedikit, maka kita usahakan untuk mendapatkan impas atau BEP. Kalau kita nggak bisa BEP, setidaknya kita nggak rugi banyak-banyak, ruginya sedikit. Nah, ini ada tahapannya sampai benar-benar perusahaan menghadapi kolaps. Jadi, kalau tadinya perusahaan mendapatkan keuntungan besar, ya, kemudian nggak langsung, kalau misalnya menghadapi pandemi nggak langsung rugi gitu, enggak, ada tahapannya. Maka penting bagi perusahaan untuk menggeser fokus, tidak lagi fokusnya hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga bagaimana menjaga agar perusahaan tetap beroperasi. Ya, oke. Contoh yang paling sederhana, nanti ada contoh ya, perusahaan-perusahaan yang melakukan menggeser fokus, diversifikasi horizontal, ya, konsentris, dan lain sebagainya. Saya langsung yang kedua ya, diversifikasi horizontal. Ini adalah strategi pengadaan produk baru yang tidak berkaitan dengan produk pelanggan yang ada saat ini. Jadi tadinya sudah memproduksi produk A, kemudian memproduksi produk lain, tetapi yang tidak ada kaitannya dengan produk yang
sebelumnya. Dan ini benar-benar mengandalkan nama besar perusahaan atau brand perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya diversifikasi konsentris. Kalau konsentris ini merupakan strategi penambahan produk baru yang masih ada kaitannya dalam hal kesamaan teknologi, fasilitas bersama atau jaringan pemasaran yang sama. Jadi masih ada kaitannya. Kalau tadi diversifikasi horizontal itu nggak ada kaitannya, kalau yang diversifikasi konsentris ini masih ada kaitan dengan produk yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir, ada terus melakukan pengamatan terhadap perubahan yang perlu dilakukan oleh pengusaha atau UMKM ketika menghadapi COVID ini ya, atau pandemi seperti ini. Dia harus terus melakukan pengamatan terhadap perubahan. Ini sudah ini sudah sampai titik mana? Apa yang harus saya lakukan? Misalnya, kalau tadi masih lockdown, kemudian ke PSBB, kemudian ke new normal. Nah, ini tetap harus dilakukan pengamatan. Kalau sudah PSBB, ya, itu berarti bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan terhadap karyawan-karyawan saya? Ini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan juga. Saya juga mau mengucapkan terima kasih juga kepada HMJ IPA UNESA, Himpunan Mahasiswa Jurusan IPA UNESA yang telah memberikan saya kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi pemateri kedua. Hambatan yang biasanya muncul. Hambatan yang biasanya muncul yang pertama adalah mental block, teman-teman. Mental block itu seperti ini. Di mana kita itu membatasi diri kita sendiri untuk melakukan hal baru yang itu akan menjadi keuntungan untuk kita. Mental block itu bisa halnya seperti aku nggak bisa gitu, aku nggak bakat deh kayaknya jualan atau punya bisnis ini tuh aku nggak bakat gitu. Terus ada lagi bilang aku tuh nggak passion di situ, aku nggak bisa, itu bukan passion aku gitu. Satu kata yang dibahas oleh Mary Riana waktu itu, ketika kita memiliki passion dan kita bekerja sesuai dengan passion itu bagus. Tapi ketika ada kesempatan yang itu tidak sesuai dengan passion kita, tapi kita tidak mau mencoba akan hal itu artinya malas, teman-teman. Jadi dari sini kita tidak boleh mental block. Ketika ada kesempatan apapun itu kita harus coba gitu. Apalagi sekarang ada gadget yang sangat canggih gitu kan, ada peluang yang sangat besar, kenapa nggak kita coba? Kita punya kebebasan waktu gitu kan di rumah ketika Senin sampai Jumat kuliahnya via daring, setelah itu kan kita punya banyak waktu di rumah seperti itu, jadi itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Yang kedua, merasa paling bisa. Penyakitnya, ini semua pernah Yani alami teman-teman, jujur pernah Yani alami. Yang kedua itu merasa paling bisa. Merasa paling bisa itu ketika kita sudah memiliki kayak prestasi begitu ya. Nah itu tuh langsung bilang gini, aduh aku kan udah punya prestasi nih gitu. Ngapain sih orang itu ngomong-ngomong tentang hal itu? Udahlah, aku udah tahu, misalnya kayak gitu. Nah itu adalah penyakit atau bibit-bibit kegagalan teman-teman. Ya, jadi setinggi apapun yang sudah kita raih, sebesar apapun omset yang pernah kita dapatkan gitu. Nah, itu kita tidak boleh merasa paling bisa. Harus tetap keep down to earth gitu, karena kita itu bisa belajar dari manapun, dan ingat pengalaman itu adalah hal yang paling berharga. Jadi ketika kita dapat nasihat, kita dapat wejangan dari orang-orang yang lebih dari kita umurnya gitu ya. Nah, itu tuh sangat-sangat mahal. Berarti teman-teman sangat-sangat disayang. Harusnya bersyukur gitu teman-teman. Nah, yang ketiga, menganggap remeh hal kecil. Contohnya adalah waktu, teman-teman. Ketika kita janjian misalnya jam sekian, terus tiba-tiba kita terlambat beberapa menit gitu. Itu tuh hal yang biasanya hal-hal itu, maksudnya waktu itu mungkin berharga buat orang-orang yang sudah menunggu kita. Contoh hal lain misalnya ketika di produk, ini stikernya sepertinya terlalu besar deh, tidak imbang sama produknya, misalnya seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu wajib kita perhatikan teman-teman ketika kita mau masuk ke perusahaan yang besar gitu ya. Nah, itu tuh menjadi hal-hal kecil yang bisa aja kalau kita lewat atau absen akan hal itu, bisa aja nanti kita gagal. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah meningkatkan stok sabar. Kenapa? Karena benar, semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya. Nah, dari hal ini, yang perlu dipegang gitu ya, teman-teman, ini mengalami ini.
ketika kita sudah memiliki yang teman-teman kita mungkin tidak miliki gitu. Nah itu kita harus sabar. Kenapa? Karena orang suka, orang nggak suka itu tuh pasti ada. Itu sudah hukum alam, pro dan kontra itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menyikapi itu kita harus sabar. Kenapa? Karena tujuan kita itu adalah bermanfaat untuk banyak orang, bukan membuat senang atau menyenangkan banyak orang, ya. Membuat orang lain senang terhadap kita itu bukan tugas kita, teman-teman. Orang lain itu cuma menilai. Tugas kita hanyalah berbuat baik dan melaksanakan segalanya yang terbaik dan meluaskan niat yang akan kita lakukan. Nah, itu biasanya hal-hal ya, 4 hal yang biasanya muncul ketika memulai usaha kayak gitu. Biasanya yang muncul itu 4 hal ini, teman-teman, yang pernah Yeni alami. Yang mungkin saja ketika teman-teman nanti akan memulai usaha terjadi juga sama teman-teman. Nah, ketika sudah tahu nih kira-kira hambatan apa yang akan dialami, maka Yeni akan menyampaikan bagaimana tipsnya gitu. Ibarat kita mau perang, kita harus punya ini dulu nih senjatanya kayak gitu. Pertanyaan pertama ini dari Sagung Mirah. Saya Sagung Mirah asal Poltekkes, Kemenkes, dan Pasar ingin bertanya untuk pemateri pertama. Bagi mereka yang sudah menjalankan usaha sebelumnya, ya, mereka bisa melakukan beberapa macam cara untuk meminimalisir potensi kerugian yang sangat besar. Tadi saya jelaskan sedikit bahwa ketika orang rugi atau tutup gulung tikar itu mereka ada tahapannya. Kalau misalnya dulu itu keuntungannya tinggi, keuntungan besar ya, tahapan selanjutnya adalah ya, kalau misalnya mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka setidaknya mereka dapat keuntungan yang sedikit atau lebih rendah daripada biasanya. Tetapi usaha atau operasional perusahaan tetap berjalan. Ke pertanyaan kedua dari Muhammad Kaberun Al-Faruq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kaberun Al-Faruq dari Universitas Muhammadiyah Jember. Asal Jember, ingin bertanya kepada Kak Yeni Rizky Istiqomah, SPD. Nah, ini yang pernah saya alami dulu. Jadi ketika usaha itu kita produksi sendiri, itu biasanya akan susah. Diki Ridlul Muslimin. Selamat pagi, saya Diki Ridlul Muslimin dari Universitas Muria Kudus. Mohon izin mau mengajukan 4 pertanyaan kepada 2 narasumber, Bu Kusnul dan Kak Yeni. Tiga dulu Kak itu. 3 dulu itu, yang satu nanti saya sampaikan yang selanjutnya itu kan 3. Oh iya, 3 ya. Oh iya. Semua pelanggan tidak akan bisa mengkonsumsi semua barang. Ikhtiar menjaga kualitas produk, tetap mempromosikan meskipun penjualan menurun, ya. Hal yang bisa saya rekomendasikan adalah bisa untuk Mas Diki mengajukan proposal di situ, maksudnya di bagian perumahan itu, untuk bekerja sama di bagian penyuplai bahan baku. Gitu. Emang ini nggak mudah gitu ya. Tapi relasi itu penting, Mas. Konsisten, Mas. Ya, konsisten. Apapun caranya kita harus bandel. Karena ketika down itu teman-teman ceritain ke timnya teman-teman ya, tim wirausahanya teman-teman, selesai itu usahanya. Nggak bisa berjalan ya. Karena ketika udah down itu bibit kegagalan itu udah dimulai dari situ. Memasuki acara selanjutnya yakni doa dan penutup. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan seminar nasional ini. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah pengetahuan luas dan rahmat-Mu kepada kami, serta berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya, sehingga ilmu yang kami peroleh hari ini dapat bermanfaat dalam pembangunan ilmu pengetahuan, serta bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Sungai Citarum airnya bersih, tempat warga memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya Oksiang Raini Ivanka Putri pamit undur diri dan sampai jumpa di Seminar Nasional 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.